إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Taubat dari mengurangi timbangan ketika berdagang. Saudara-saudari yang kami hormati, telah kita ketahui bersama bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kita agar jujur dalam melakukan transaksi jual-beli. Di antara perintah Allah Ta'ala adalah untuk jujur dalam menakar dan menimbang barang dagangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Dan telah kita ketahui juga bahwa mengurangi takaran atau timbangan dalam transaksi jual-beli merupakan perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Jika seandainya kita pernah melakukannya, maka seharusnya kita bertaubat dari perbuatan tersebut. Pertama, dengan mengakui bahwa hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, tidaklah sah taubat kecuali dengan mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan dosa, mengakui bahwa kita telah melakukannya, dan berusaha melepaskan diri dari akibat buruk dari dosa tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Madarijus Salikin. Kemudian, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, syarat-syarat taubat adalah 1. Ikhlas kepada Allah. 2. Penyesalan atas maksiat yang pernah ia lakukan. 3. Meninggalkan dosa tersebut. 4. Bertekad agar tidak kembali lagi berbuat dosa di waktu yang akan datang. 5. Taubat dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau rahimahullah menambahkan, apabila dosa atau maksiat tersebut berupa kecurangan atau kebohongan kepada manusia dan pengkhianatan atas sebuah amanah, maka yang wajib ia lakukan adalah meninggalkan dosa tersebut, dan apabila menghasilkan harta dari jalan yang haram seperti ini, maka diwajibkan kepadanya agar mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, atau meminta dihalalkan kepada pemiliknya tersebut. Beliau melanjutkan, maka apabila dosa berkaitan dengan harta atau uang, maka hendaknya ia kembalikan kepada pemiliknya, dan taubat tidak akan diterima kecuali dengan mengembalikannya. Misalnya, Anda mencuri harta dari seseorang, dan Anda telah bertaubat dari perbuatan itu, maka wajib bagi Anda untuk mengembalikan harta curian tersebut kepada orang yang telah Anda curi hartanya. Dan apabila Anda tidak mengetahui pemiliknya, atau pemiliknya sudah tidak berada di tempat semula dan tidak diketahui posisinya, maka bersedekahlah dengan harta tersebut atas nama pemiliknya sebagai bentuk berlepas diri dari perbuatan dosa ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya dan menyampaikan sedekah tersebut kepada pemilik harta. Syarah Riyadhus Shalihin. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga pernah ditanya tentang orang yang melakukan kecurangan ketika jual beli, maka beliau pun menjawab, maka ia wajib bertaubat kepada Allah dan wajib mengembalikan kelebihan uang yang ia dapatkan dengan cara tersebut kepada pemiliknya apabila ia mengetahui pemiliknya. Dan apabila ia tidak mengetahui, hendaklah ia bersedekah dengan kelebihan uang yang telah ia peroleh dengan cara yang tidak benar. Fatwa Ibnu Baz. Maka dengan demikian, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita tidak lagi mengingat berapa jumlah uang yang pernah dicurangi, maka tentunya berusahalah untuk memperkirakannya. Kemudian berbanyaklah melakukan amal soleh seperti sedekah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Quran Surat Hud ayat 114. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut menghapus perbuatan buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam.